Persaudaraan adalah nikmat. Persaudaraan adalah kebahagiaan. Siapa yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala di dunia. Bermanfaat bagi dia di dunia karena kalau berteman kita bisa saling berbagi suka duka, saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan juga bermanfaat ketika di akhirat kelak. Ya. Para orang kafir ketika masuk neraka mereka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Lihat di neraka tidak ada yang bisa kasih syafaat kepada kita dan tidak ada teman dekat yang bisa memberi syafaat. Sehingga para salaf berdalil dengan ayat ini bahwasanya seandainya ada teman dekat yang masuk surga, maka mereka bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang agung adalah kenikmatan persaudaraan dan persahabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dahulunya kalian bermusuhan, ya. Kemudian Allah pun mempererat hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia-Nya jadilah kalian bersaudara. Maka Allah menyebutkan bahwasanya persaudaraan adalah nikmat. Persaudaraan adalah kebahagiaan. Saling mengenal, saling bencikrama, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Ini nikmat yang luar biasa. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah, dan Allah lah yang telah mempererat hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, memiliki harta sepenuh bumi, kemudian engkau berinfak untuk agar mereka bisa bersatu, kau tidak bakalan bisa. Tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Sungguhnya Dialah Aziz, Dialah yang Maha Perkasa dan Hakim Maha Bijak. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya kecenderungan, adanya saling menyayangi di antara kaum muslim itu nikmat, dan Allah yang menjadikan hati-hati tersebut bisa saling dekat. Kalau Allah cabut nikmat tersebut, maka yang terjadi adalah permusuhan. Ya. Oleh karenanya di antara nikmat yang begitu banyak Allah sebutkan di surga, di antaranya nikmat persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di surga kelak Allah cabut penyakit-penyakit hati dari para penghuni surga. Gontok-gontokan, saling hasad, saling dengki, saling membenci, saling marah, dendam, semua dicabut. Ghil Allah cabut dari hati mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka bersaudara, saling berhadapan, ya. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga adalah nikmat pertemanan, nikmat persaudaraan. Dalam ayat yang lain kata Allah, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kun qablu min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kata Allah, maka mereka saling berhadapan-hadapan. Jadi mereka ketika di surga saling berhadapan dengan penuh senang bercerita satu dengan yang lainnya. Tidak ada kata-kata yang menyinggung, semua kata-kata menyenangkan, dan mereka saling berbicara tentang nostalgia ketika di dunia, ya. Yatasaalun, saling ngobrol di antara mereka. Jadi nikmat, ya, salah satu nikmat yang Allah sebutkan di surga. Oleh karenanya, siapa yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala di dunia. Bermanfaat bagi dia di dunia karena kalau berteman kita bisa saling berbagi, suka duka, saling bahu membahu,
saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan juga bermanfaat ketika di akhirat kelak. Ya. Para orang kafir ketika masuk neraka mereka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Lihat di neraka tidak ada yang bisa kasih syafaat kepada kita dan tidak ada teman dekat yang bisa memberi syafaat. Sehingga para salaf berdalil dengan ayat ini bahwasanya seandainya ada teman dekat yang masuk surga, maka mereka bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian salaf mengatakan perbanyaklah teman karena mereka akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Tentu teman-teman yang saleh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu bentuk ibadah pertemanan atau persaudaraan, terutama sahabat-sahabat yang dekat, sahabat-sahabat yang khusus, maka ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pertemanan tersebut. Makanya pada hari kiamat kelak Allah membanggakan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bi jalali. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku ketika di dunia. Hari ini di hari kiamat kelak aku akan menaungi mereka dengan naunganku yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mentenarkan mereka, mempopulerkan mereka, mensohorkan mereka karena mereka dahulu di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al mutazawirina fiyya, yang saling menziarahi karena aku, bukan karena duniawi. Ya. Al mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban satu dengan yang lainnya. Bazal yaitu mengeluarkan harta satu dengan yang lainnya karena aku. Ya, oleh karenanya pertemanan karena Allah adalah ibadah yang agung. Nah, kita tahu dalam dunia ini kita pasti punya teman. Kita pasti punya teman. Kata para ulama, an-nas thalatha. Manusia itu 3 model. Yang pertama disebut dengan al-ma'arif, yaitu orang yang kita kenal. Yang kedua disebut dengan al-asdiqa, yaitu teman-teman. Yang ketiga yang lebih dekat lagi namanya ikhwan, teman dekat sekali. Kalau ma'arif, orang yang kita kenal banyak, kenal sama muslim, kenal di masjid, kenal di jalan, kenal di mana, apalagi sekarang teman Facebook, teman WhatsApp, ini teman kenal aja. Kemudian asdiqa, ya teman yang lebih dekat. Yang lebih dekat lagi al-ikhwan, lebih sedikit lagi. Ini yang dimana kita saling berbagi suka duka, jalan bersama dalam menjalankan ketaatan, saling bahu-membahu, saling ingat mengingat, saling mendoakan. Maka ini pertemanan yang spesifik ini di antara sebab masuk surga. Oleh karenanya para ulama ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang ketiga adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Kata mereka ini yang paling enak, yang paling mudah daripada yang lainnya. Yang lain susah. Imam adil susah. Anak muda tumbuh dalam ketaatan, syabun nasya fi ibadatillah, susah. Rajulun qalbu mu'allaqan bil masajid, seorang laki yang hatinya selalu ingin ke masjid terus, juga susah. Pinginnya hujan supaya jamak, enggak balik ke masjid lagi. Susah. Pinginnya safar supaya ada uzur tidak ke masjid. Apalagi yang kelima, lelaki digoda wanita cantik kaya raya. Wah, ini lebih susah lagi. Mana ada juga yang goda kita kayak begitu, enggak ada. Seumur hidup enggak ada cantik kaya raya godain kita, yang ada cantik enggak kaya atau miskin agak cantik. Bersedekah menyembunyikan sedekah, tidak cerita sama apapun juga susah. Hati ini gelisah ingin cerita biar orang tahu siapa gua ya. Yang ketujuh, bersendirian menangis karena Allah, ya ini sedih-sedih. Tapi yang senang berteman karena Allah, menyenangkan. Ketemu, ngobrol, makan bareng, jalan bareng, dapat pahala. Enak atau tidak? Enak. Makanya ini kata sebagian ulama ini bonus dari Allah. Padahal mereka ini akan dibanggakan oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa masalahnya? Karena ada
fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ada seorang yang menziarahi saudaranya, inna rajulan zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi malakan. Ada orang berjalan ingin menjenguk saudaranya di kampung yang lain, di kota yang lain. Maka Allah kirim malaikat nunggu dia di jalannya. Dia lewat, ada malaikat menjelma jadi manusia, tongkrongin dia, nungguin dia. Akhirnya lewat, malaikat tanya, "Ya fulan, aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kemudian dia berkata, "Saya ingin saudaraku fi hadzal qaryah." Ingin jenguk saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya, "Hal laka min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah kau ke sana ada urusan duniawi yang kau ingin cek-cek? Mungkin ada kebun, mungkin ada ternak, mungkin ada kongsi dagang. Kata lelaki ini, "La illa anni ahbabtuhu fillah." Saya ke sana bukan urusan duniawi. Saya jenguk dia, saya ziarah dia karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat berkata, "Fa inni rasulu rabbika anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu, yaitu saya diutus oleh Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ibadah yang menyenangkan, pahalanya besar, disohorkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hari kiamat bermanfaat, bisa saling memberi syafaat, tetapi harus dijaga. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adab-adab pertemanan, terutama teman-teman dekat tadi saya katakan. Adab-adab pertemanan sehingga kita bisa mempererat pertemanan dan kita bisa jaga sampai hari akhirat kelak. Karena pertemanan yang karena Allah akan abadi sampai di akhirat kelak. Taib. Adapun adab-adab tersebut, ini saya baca ada 40 adab. Banyak ya. Sampai subuh bisa ini pengajian. Kita singkat-singkat aja ya. Kuat sampai subuh? Kuat? Jangan sok. Kuat atau tidak? Saya yang tidak kuat ya. Oke, yang pertama niat yang ikhlas. Karena ini ibadah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar saya mencintainya karena Allah. Benar-benar saya menjalin relasi dengan dia karena Allah, bukan karena duniawi di balik pertemanan ini, bukan. Karena kita sama-sama kerjasama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Harus ikhlas. Kita cek niat kita, saya kenal dia, jalan sama dia, kenapa? Kalau karena Allah itulah ibadah, tapi kalau karena duniawi bukan ibadah. Kita banyak punya relasi tapi karena duniawi, karena kerja, karena hobi, sama-sama hobi main bola, sama hobi main tenis meja, sama hobi jalan pagi, sama hobi dagang, teman di pasar. Bukan itu teman, pertemanan seperti tidak ada ibadahnya. Tapi kalau pertemanan yang ada ibadah adalah karena Allah. Saya berteman dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, agar dapat pahala. Yang kedua, ya, mengucapkan salam kalau ketemu dengan dia. Mengucapkan salam kalau ketemu dengan dia. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah 6. Ini secara sama muslim, apalagi sama saudara teman dekat. Sama muslim aja kita punya 6 kewajiban. Kemudian Nabi jelaskan ketika ditanya, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa saja? Kata Rasulullah SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kau bertemu dengan dia, ucapkan salam. Wa idza da'aka, yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka, jika dia undang engkau, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat darimu maka nasihati dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin kemudian dia bilang alhamdulillah, maka engkau mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, idza marib fa'udhu, kalau dia sakit jenguk dia. Dan yang keenam, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka ikutilah
jenazahnya. Di antara adab dalam pertemanan, kalau ketemu kawan maka ucapkan salam. Dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Karena salam yang dimaksud oleh Nabi adalah salam yang syar'i. Itu assalamualaikum minimal, atau assalamualaikum warahmatullah, atau maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lebih daripada itu. Minimal apa? Assalamualaikum. Kalau kita mau tambahkan yang lain boleh, tetapi setelah salam kita bilang assalamualaikum warahmatullah, selamat pagi, sore, sehat, tidak apa-apa. Tapi salam terlebih dahulu. Jangan salamnya hilangkan, cuma bilang selamat pagi. Jangan. Sesama muslim kalau ingin dapat pahala, di antara hak seorang muslim yang lain, kalau kita ketemu kita mengucapkan apa? Salam. Dapat pahala. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah singgung juga. Di antara hak, kalau dia bersin, dia bilang hamidallah, alhamdulillah, kita bilang apa? Yarhamukallah. Indah, dia bilang alhamdulillah. Kita bilang semoga Allah merahmatimu. Dia balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu, beri hidayah dan perbaiki urusanmu. Ya. Maka jangan tinggalkan hak ini. Berusaha menjalankan hak-hak muslim yang lain. Kemudian di antaranya, kalau dia sakit maka dijenguk. Kalau dia sakit maka jenguk, apalagi kita kenal. Kalau tidak bisa kita jenguk, paling tidak kita sapa. Sekarang mudah, alhamdulillah, kita bisa telepon, kita bisa transfer, bisa enggak? Kalau ada anunya, duitnya. Kalau enggak ada ya sudah. Assalamualaikum aja. Semoga lekas sembuh. La ba'sa tahurun insyaallah. Minimal demikian. Kalau ada kirim oleh-oleh bisa. Sekarang tinggal pesan kirim bisa. Ya, kalau kita enggak bisa hadir. Kalau kita bisa hadir, maka pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kemudian jangan lupa di antara haknya, kalau dia undang, kalau memang kita bisa hadir, maka hadir. Allah mengatakan undangan ada dua, undangan umum, yang kedua adalah undangan walimatul urs. Kalau walimatul urs, undangan pernikahan, maka hukumnya wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Tentunya selama tidak ada safar. Kalau ada safar tidak wajib. Tapi kalau tidak safar dan tidak ada halangan dan tidak ada janji sebelumnya, maka menghadiri undangan walimah pernikahan hukumnya wajib. Ya, tapi jangan bawa teman. Ya. Diundang satu, bawanya 10. Kasihan mungkin makanan yang dia sediakan tidak cukup. Kalau mau bawa lebih, konfirmasi. Sebagian kawan bikin acara misalnya di gedung pertemuan, makanannya terbatas. Makanannya terbatas. Khawatir kalau kita bawa tanpa izin, akhirnya mengambil jatah orang lain. Dan tidak boleh datang kalau tidak diundang. Adapun undangan-undangan yang lain, undang makan malam, undang makan siang, maka hukumnya sunnah. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Kalau telepon fulan, makan malam rumah saya ya. Aduh, apa sih lauknya? Tempe goreng. Qadarullah saya lagi diet. Apa lauknya? Kambing guling, insyaallah. Biiznillah, insyaallah. Makan malam jam 8, jam 5 dia sudah datang, masyaallah. Jadi kalau kita bisa datang, alhamdulillah. Di antara keutamaan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, saya dengar cerita tentang beliau. Dahulu penduduk Saudi tidak banyak. Dia tinggal di kampungnya. Hampir seluruh orang kampungnya sudah pernah dia datangi rumahnya. Itu Syekh. Hampir seluruh orang di kampungnya sudah pernah dia masuk ke rumahnya mereka. Semua memenuhi undangan mereka. Di antara juga cerita yang menarik, saya pernah diceritain sama supirnya, Syekh Abdurrahman Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Bosnya beliau punya jadwal, setiap malam itu ada acara walimah, setiap malam. Sehingga orang undang beliau kasih jadwal. Jadi setiap malam hadiri walimah, setiap malam hadiri walimah, setiap malam hadiri walimah. Menyempatkan diri untuk menyenangkan kaum muslimin. Kaum muslimin senang ketika ada ulama besar datang dan dia menjadwalkan dirinya dan dia mampu, tidak ada halangan, maka tidak jadi, maka ini yang terbaik, ini yang terbaik. Baik. Yang berikutnya dalam hadis tadi disebutkan, fa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, maka kita berusaha menasihatinya. Dia datang dan kita kalau diminta nasihat, maka kita harus
memberi jawaban dengan amanah. Al-mustasyar mu'taman, bahwasanya orang dimintai musyawarah, dimintai pendapat, maka dia memegang amanah. Kalau dia bilang misalnya dikecilin aja dikit, kalau dia bisa dikecilin enggak? Kalau misalnya dia bilang kecilin aja dulu deh, bisa kecilin enggak panitia? Kalau misalnya dia datang kepada kita, kemudian dia berkata, "Wahai fulan, putri saya dilamar oleh si fulan. Bagaimana menurutmu tentang si fulan tersebut yang melamar putriku?" Maka kita harus memberikan jawaban yang benar, seakan-akan putri kita yang mau menikah dengan si fulan tersebut. Baik, kita jelaskan secara detail, enggak boleh kita sembunyikan. Kita bilang, menurut saya, yang saya tahu secara zahir dia begini. Saya nasihati sebaiknya tidak usah. Antara saya dengan kau aja, tidak perlu kau ceritakan ke orang lain. Ini aib. Tapi kau harus tahu. Kalau kita ditanya, dimintai pendapat, maka kita memegang amanah. Ya, seperti itu. Dan kita sembunyikan. Misalnya ada teman pernah datang sama saya, Ustaz kenal si fulan? Oh kenal. Saya ada proyek sama dia, Ustaz 90 miliar. Bagaimana menurut Ustaz? Saya kongsi dagang sama dia enggak? Saya bilang, ya akhi, saya cuma kenal dia, cuma kenal begitu aja, dia ikut pengajian. Adapun urusan dagang, saya tidak tahu tentang dia sama sekali. Tapi kau boleh tanya kepada si fulan yang pernah kongsi dagang sama dia. Sudah selesai. Saya enggak mungkin bilang, oh baik, saya enggak ngerti dia. Jadi kalau enggak ngerti, kalau ngerti. Tapi saya bilang, kau bisa tanya kepada si fulan yang pernah berkongsi dagang dengan dia, tentu mereka lebih tahu. Adapun kalau baik secara muamalah, dia baik-baik aja. Dia baik-baik saja, ya. Masih datang, Ustaz, saya minta nasihat Ustaz, saya lagi ada masalah. Ya, kita berbicara sebaik mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita mikir otak sebentar, kita berpikir, kita sampaikan. Dan itu hak dia untuk kita nasihati. Mau dia jalankan, enggak jalankan, urusan dia dengan dirinya sendiri. Tapi al-mustasyar mu'taman, yang diminta nasihat, maka dia memegang amanah. Makanya ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha datang kepada Nabi menyampaikan ada dua orang yang melamarnya, Muawiyah dan Abu Jaham. Maka Nabi mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, enggak punya uang, mungkin tidak bisa mengayomimu. Wa amma Abu Jaham la yadha'u asahu an atiqihi. Dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya, itu suka mukul wanita. Dalam riwayat yang lain, fadarrabun lin nisa, suka pukul istri. Ingkahi Usamah, nikahilah Usamah bin Zaid, jangan nikahi mereka berdua. Ya, Nabi jelaskan, menyebut aib, tidak apa-apa karena ini masalah ada maslahat, tapi bukan untuk diumbar di luar. Ini antara saya dan kamu aja, ya. Maka kalau kita minta nasihat, kita amanah jangan kita sembunyi-sembunyikan. Jangan kita sembunyi-sembunyikan. Anda tahu teman itu suka nipu, insya Allah tidak apa-apa, cuma kamu hati-hatilah. Bilang aja dia tukang tipu, tidak ada masalah. Justru kalau kita bilang, insya Allah tidak apa-apa, yang penting kamu hati-hati, dipikir nggak ada apa-apa. Nanti kalau sudah ketipu, saya kan sudah bilang kamu hati-hati. Baik. Di antara adab dalam pertemanan, kalau teman kasih hadiah, kita terima. Kita terima. Kalau kita enggak terima, kita kasih alasan. Seperti ketika Nabi SAW sedang berihram, terus ada sahabat kasih himar al-wahshi untuk makan Nabi. Dia berburu, dia kasih Nabi SAW. Maka Nabi tidak terima. Maka Nabi menjelaskan, sungguhnya kami tidak menolaknya illa anna hurum. Kami menolak hadiahmu tidak lain karena ada sebab, yaitu kami sedang berihram. Dan sedang berihram tidak boleh makan hewan buruan. Jadi dia tidak sakit hati kalau memang tidak bisa diterima. Saya datang, kawan saya datang, dia kasih jam mahal. Dia kasih jam mahal. Dia datang terus dia kasih, saya bilang, ya akhi afwan, ini jam saya senang, cuma saya enggak bakalan pakai karena saya pakai jam Al-Fajar. Ini iklan ya. Saya pakai jam Al-Fajar karena saya ingin lihat waktu sholat.
Kalau saya ngaji saya tahu juga kapan azan, kapan apa azan, ya, berapa menit lagi, maka kemungkinan besar saya tidak pakai. Mending kau kasih orang yang lebih bermanfaat, ya. Maka saya tolak agar dia ngerti. Ada juga orang kasih saya hadiah jam. Saya bilang, aduh ini jam terlalu mahal, saya tidak bisa pakai jam mahal seperti ini. Tapi kalau saya mau jual, boleh aja kau kasih, saya jual sama orang. Jadi maksudnya kalau kita tolak, kita pun ada alasan. Kalau tidak, nanti dia sakit hati. Makanya Rasulullah SAW la yaruddu al-hadiyah. Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya diundang untuk makan kaki kambing, la ajabtu, saya akan penuhi undangan tersebut. Agar tidak menyakiti hati orang yang berniat baik. Kita menjaga perasaan orang. Kadang kalau kita lihat kita tolak tanpa alasan, dia sakit hati, kita ambil aja kasih orang lain, tidak ada masalah. Dia sudah bikin setengah mati, kita nggak perlu jelaskan, ini kue saya nggak makan loh, nggak perlu. Kalau memang kita pikirin nanti sakit hati, dia sedih, maka kita ambil, kita kasih orang. Yang penting pahala dia dapat, dia sudah memberi hadiah kepada kita. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ajibud da'i wala taruddul hadiyah. Kata Nabi, penuhi undangan saudara kalau ada yang mengundang dan jangan tolak hadiah. Banyak orang senang dikasih hadiah. Jazakallahu khair. Bismillah. Kemudian jangan cuma terima hadiah saja, kasih hadiah juga. Enak aja terima hadiah terus. Kasih juga hadiah sama kawan. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan mencintai itu karena Allah ibadah yang agung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Salamin kawan, kirim salam buat kawan. Jauh-jauh kita kirim salam, senang dia, oh si fulan kirim salam, dia merasa diperhatikan, dia bilang salam balik, ya. Kemudian di antaranya adab-adab pertemanan, yaitu berteman dalam suka dan duka. Kalau dia lagi duka, kita juga menunjukkan kesedihan kita, ya. Dia orang tuanya lagi meninggal, kita tunjukkan kita ikut sedih. Istrinya lagi meninggal, kita juga sedih. Dia lagi terpuruk, kita juga menunjukkan kita bela sungkawa, kita ikut bersedih, ya. Demikian juga kalau dia lagi gembira, ya, kita juga ikut semangat. Dia lagi naik pangkat, kita masya Allah, semoga berkah, semoga jabatanmu semakin menambah ketakwaan kepadamu. Kita ikut bergembira dengan kegembiraannya. Itu di antara adab pertemanan, sehingga dia semakin tambah gembiranya, Ini adab-adab dalam pertemanan, ya. Kalau dia lulus, kita ucapkan selamat agar dia tambah bahagia. Kalau perlu kita kasih hadiah sehingga dia senang, ya. Masya Allah, ya. Terakhir waktu saya lulus S3, saya punya teman-teman dekat, kita makan-makan, beli Al-Baik, makan di Madinah. Makannya di mana tahu? Makannya di trotoar di jalan menuju bandara. Makan ngobrol-ngobrol situ, karena di ngobrol-ngobrol karena jarang mobil lewat, ngobrol. Yang penting ada kegembiraan, ketemu teman-teman, cerita. Kalau waktu teman gembira, kita ikut apa? Gembira, ucapkan selamat. Itu namanya pertemanan. Yang kita tahu dia lagi bergembira, kita diam-diam, kita cuekin, kita nggak ucapin selamat. Ini teman atau teman? Kemudian di antara ada pertemanan, ingin kebaikan baginya. Kita senang kalau teman kita punya kebaikan. Kita usahakan kebaikan baginya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi temannya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia sukses, dia juga suka temannya sukses. Jangan dia pingin dia sukses sendiri.
Jangan. Dia pingin semua temannya juga sukses. Kalau dia bahagia, jangan dia merasa yang lain sedih, saya bahagia sendiri. Jangan. Kalau dia anaknya berhasil, dia pingin anak-anak temannya juga berhasil. Dia mencintai kebaikan pada temannya. Dan ini melawan hasad. Hasad itu apa? Hasad itu pingin tampil beda. Pingin dia sendiri yang sukses. Pingin dia sendiri yang sukses. Itu namanya hasad. Teman, kita pingin. Sebagaimana kita pingin kebaikan bagi kita pingin juga dia bahagia. Tumbuhkan dalam diri kita seperti itu. Karena itu adalah tanda keimanan. Kalau tidak demikian berarti iman kita masih bermasalah. Kita pingin kita sendiri yang sukses, kita pingin kita yang istimewa, yang lain tidak. Sebagaimana kita ingin dakwah kita diterima, kita pingin teman-teman juga dakwahnya diterima. Ya, enak teman dakwah terima rame di mana-mana. Kita senang. Jangan kita pingin kita aja yang rame, yang lain nggak boleh rame. Itu nggak boleh. Itu namanya hasad. Itu namanya pingin menang sendiri. Dan itu bukan ciri orang yang beriman. Kita punya yayasan sukses, kita pingin semua orang punya yayasan juga sukses. Ya. Kita punya mobil, kita pingin semua orang punya juga mobil. Jangan bilang yang punya mobil di kampung cuma saya aja, yang lain enggak ada yang punya. Itu namanya pingin tampil beda dan itu bukan tanda kebaikan. Berikutnya di antara ada pertemanan yaitu membela. Kalau ada yang menggibahnya, kita bela ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabba an irdi akhihi bil ghibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela saudaranya atau bil ghaibah ketika ada orang mencela saudaranya dan saudaranya tidak hadir, kemudian dia bela, maka Allah akan membelanya dari api neraka. Bahkan dalam riwayat tadi Allah membebaskan dia dari neraka jahanam. Kalau ada saudara kita, teman kita digibahin, kita bilang enggak boleh begitu. Itu teman dia juga memang dia manusia, tapi dia punya banyak kebaikan. Apa maslahatmu sebut-sebut keburukan dia di sini? Kita bela, maka kita akan dibela oleh Allah dari api neraka jahanam. Konsekuensi teman apa? Menjaga kehormatan teman. Itu konsekuensi. Kalau kita teman dekat ya kita jaga kehormatannya ya. Bukan saudara kita dicabik-cabik harga dirinya kita diam saja. Kita diam saja ya. Di antara ada pertemanan adalah menutup aibnya. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarallahu ya yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Di antara cara agar aib kita ditutup di dunia maupun di akhirat, kita tutup aib saudara kita ya. Namanya kita pertemanan mengharuskan atau mengkonsekuensikan kita mengetahui yang lebih dalam tentang teman kita. Dan kalau kita tahu lebih dalam, kita akan tahu tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang usahanya, tentang kesehariannya. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Kita akan tahu aibnya. Oh, ternyata istrinya ngono kui. Oh, ternyata anaknya begitu. Oh, ternyata usahanya begini. Kita tahu, ya udah, kita nasihati. Jangan kita malah umbar aibnya. Karena namanya pertemanan akan menjadikan mata kita melihat aib-aib dia. Maka kita berusaha menutup aibnya. Karena kalau kita tutup aibnya, maka kita akan ditutup aib kita pada hari kiamat kelak. Dan kita sangat butuh untuk ditutup aib pada hari kiamat kelak, hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antaranya kita membantu saudara kita. Kata Rasulullah SAW, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu kalau dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Qila kaifa ansurhu zaliman? Bagaimana saya menolongnya kalau dia berbuat zalim? Tahjizuhu anidz zulmi fa inna dzalika nusratuhu. Tahan dia dari perbuatan zalim, sungguhnya itu bentuk menolongnya. Kalau kawan terjerumus dalam kesalahan atau dia menzalimi orang, kita nasihati, kamu enggak boleh gitu. Kau zalimi orang enggak boleh. Sampai kabar kepada kita, kawan kita enggak beri gaji kepada anak buahnya, tidak kasih THR, padahal itu hak mereka. Kasih tahu, itu hak mereka, anak-anak buah. Kalau kau punya uang kasih sama mereka, kau jangan zalim sama mereka. Kalau dia tahu teman kita zalim sama istrinya, ya, enggak pernah kasih nafkah sama istrinya atau kasar sama istrinya, kita nasihati, kamu jangan gitu, jangan zalim sama istrimu. Istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau lembuti, untuk kau ngobrol sama dia. Anak-anak punya hak, ya. Kita nasihati agar dia tidak menzalimi istrinya, tidak menzalimi anaknya, tidak menzalimi anak buahnya. Itu namanya kita menolongnya. Kalau dia dizalimi, kita berusaha membelanya agar dia
bisa merebut kembali haknya. Itu adalah adab pertemanan. Kemudian di antara adab pertemanan, jangan melamar kalau dia sudah melamar akhwat. Udah ngelamar akhwat, antum masuk ngelamar akhwat yang sama. Ya jangan, khawatirnya akhwatnya berubah pikiran. Tahu teman ngelamar akhwat naik motor, terus antum ngelamar lagi naik mobil. Ya akhwatnya berubah pikiran lah. Dia pilih mobil daripada motor. Manusiawi. Udah nggak ada cinta monyet sekarang, sudah nggak ada. Cinta monyet, cinta buta. Semua sudah bisa bedakan antara motor dan mobil. Sudah tidak buta lagi ya. Oleh karenanya kalau kita melamar di atas lamaran saudara akan menimbulkan permusuhan, bahkan berkepanjangan, bahkan sampai mati tidak memaafkan. Kenapa? Wanita yang saya target, yang saya cintai, kawan saya berkhianat. Dia ambil wanita tersebut. Seperti ada orang misalnya ngantar temannya untuk ngelamar seorang akhwat. Terus setelah nazar akhwatnya bilang, kalau kamu saya nggak mau, tapi yang ngantar saya mau. Jangan antum langsung maju, bikin ribut. Antum minta izin, kalau gimana? Maju nggak? Udahlah ambil aja. Ada kisah saya diceritakan, dua orang. Jadi om sama anaknya kalau nggak salah, sama ponakannya. Jadi ponakannya ngantar omnya ngelamar. Lamar akhwat. Istri keberapa begitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, mungkin terlalu jarak, umur sudah tua, terlalu tua. Akhirnya akhwatnya bilang, enggak lah. Terus omnya bilang sama ponakannya, om ditolak nih. Gimana? Kau mau coba? Coba maju coba. Datang lagi, diterima, ponakannya diterima. Ponakannya diterima. Ini kisah. Kisah yang lain juga kisah nyata, saya diceritain sama Syekh. Ada dua orang ngelamar, ditemani sama temannya, teman dekat, teman. Akhirnya temannya tunggu di suatu ruangan, terus teman yang ngelamar ini ngobrol sama bapaknya. Ya. Terus mereka sudah sepakat nanti kalau dia datang, nanti akhwatnya ke suatu ruangan untuk bertemu dengan calonnya tersebut. Akhirnya entah salah setting, temannya nunggu suatu ruangan, akhwatnya ke ruangan tersebut, ketemu temannya. Akhirnya lagi ngobrol sama ayahnya, terus ayahnya bilang, gimana? Silakan ketemu dengan calon. Wah, saya tadi sudah ketemu sama calon. Ternyata dia jatuh cinta sama temannya, bukan sama calonnya. Minta izin, oke, bismillah. Tapi asal jangan nyelonong, bisa timbul permusuhan abadi sampai hari kiamat bermusuhan ya. Maksud saya jangan melamar di atas lamaran orang lain. Kisah cinta macam-macam. Baik, demikian juga jangan menjual di atas jualan saudaranya. Ada teman kita sudah jualan, dia nawarkan harga, misalnya mobil dia jual dengan harga 100 juta dan pembeli sudah oke, sudah kecondongan, kemudian kita masuk, kita bilang, beli sama saya aja, sama saya 80 juta. Ini namanya menjual di atas jualan apa? Saudara. Akhirnya kalau ketahuan, ribut. Ini namanya tidak beradab. Dalam berdagangan ada juga namanya etika dan adab. Jangan penting, yang penting saya untung. Akhirnya mengkhianati saudara, tidak punya adab sama saudara. Beradab ya, beradab ya. Di antara ada pertemanan adalah mendoakan saudara. Mendoakan saudara bi dhahril ghaib. Ketika tidak di hadapannya. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, illa qala al-malak wa laka bimithl." Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya tidak tahu, yaitu dia dari jauh dia mendoakan saudaranya, kecuali malaikat juga berkata, "Walaka bimithlim, walaka bimithl." Engkau juga seperti, bagimu juga seperti yang kau doakan buat temanmu. Makanya disebutkan di antara para salaf dahulu ada yang kalau ingin kebaikan untuk dirinya, maka dia doakan buat temannya. Kalau dia ingin usahanya sukses, dia doakan temannya semoga usaha dia sukses dengan tulus doanya.
maka malaikat mengatakan semoga usahamu juga sukses. Kalau dia ingin keluarganya bahagia, dia doain saudaranya agar saudaranya, keluarganya apa? Bahagia. Maka malaikat mengatakan semoga kau juga bahagia. Jadi di antara cara atau di antara ada pertemanan, kalau teman kita baik, kita mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Di antara adab dalam pertemanan adalah perhatikan perasaannya. Kita jangan bicara sembarangan, jangan bercanda berlebihan yang bisa menimbulkan kemarahannya. Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Kenapa? Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Maka kalau kita ngobrol sama kawan, kita jaga perasaannya. Jangan kita bercanda pada hal yang buat dia tersinggung. Ini bisa kita lihat ya. Ocanan begini buat dia tersinggung. Maka kita mencari diksi yang terbaik. Kata Allah, yaqulul latihi ahsan. Pilihlah diksi yang terbaik, yang kira-kira menyenangkan dia, membahagiakan dia. Maka kita ucapkan kata-kata tersebut. Karena persahabatan adalah nikmat. Jangan sampai gara-gara ngomong, kita tahu teman kita baper, akhirnya dia tersinggung, akhirnya putus pertemanan, akhirnya putus kenikmatan yang tadi sebenarnya sudah kita jalin, harusnya di sumber pahala, terputuslah sumber pahala tersebut, ladang pahala tersebut. Maka dalam pertemanan kita jaga di antaranya, kita jaga perasaannya. Di antara bentuk jaga perasaan, kalau ada yang dia tidak sukai, kita lakukan sama dia, jangan kita lakukan. Malah kita ngeprank dia, ini nggak benar ini. Malah kita ngerjain dia. Udah tahu dia nggak suka digituin, kita malah ngerjain dia. Nggak boleh ya. Nggak boleh kita ngerjain dia. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yurawi'u muslimun musliman. Tidak boleh seorang menakut-nakuti muslim yang lain ya. Sampai Rasulullah mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Ya, janganlah seorang mengambil barang saudaranya bercanda atau serius, tidak boleh. Bercanda tidak boleh. Dia lagi tidur, kita ambil HP-nya. Bangun-bangun dia cari HP di mana? Dia cari ke sana, kita ketawa terus. Lalu kita ngerjain dia, ya. Nggak boleh. Itu bukan pertemanan, itu melanggar syariat Nabi SAW. Pertemanan indah kok, tanpa harus begitu-begitu. Pertemanan indah, tanpa harus ngojloki, ya, ngerjain, ya, bully. Nggak perlu. Kadang orang menyangka kebahagiaan dengan membuli orang. Enggak. Itu pertemanan tidak sesuai syariat, tidak akan langgeng. Pertemanan itu yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Teman lagi tidur, lagi ngiler, kita foto, masukin ke grup. Gimana dia? Kasihan, ya. Kasihan ya kayaknya. Ya dia marah, kita senang. Ini nggak benar teman seperti begini. Itu teman ikut hawa nafsu, bukan teman syar'i, tapi teman berteman dengan cara hawa nafsu. Kemudian berusaha menunaikan hak saudara kita. Kalau dia punya keperluan, kita berusaha menolongnya sebisa mungkin. Apa kata Nabi SAW? La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran. Saya temani saudaraku, berjalan menemaninya untuk memenuhi keperluannya, lebih saya cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Karena teman punya hak. Dan iktikaf hanya untuk ibadah yang qasirah, untuk kita sendiri. Tapi kalau kita membantu kawan, maka dia ibadah muta'addiyah, ibadah sosial, dan secara zatnya ibadah sosial lebih besar pahalanya daripada ibadah yang untuk diri sendiri. Kalau teman ada keperluan, kita tolong, kita bantu. Kita bantu teman tersebut selama kita mampu. Kita tinggalkan sebagian kegiatan kita dalam rangka untuk memenuhi hajat kawan. Jadi keperluan apa kita bisa bantu, apalagi dia saya utarakan, bisa enggak kau bantu saya? Kita bantu, bismillah. Selama kita bisa melakukannya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika hamba menolong saudaranya. Suatu saat Allah akan membalas engkau di dunia sebelum di akhirat. Ya, bantu dia sebisa mungkin, bantu dia. Azan jam berapa? Jangan lupa cek kondisi teman. Kalau teman sudah lama tidak muncul, kita punya pertemanan khusus dengan dia. Cek gimana kabarmu, gimana keluargamu, siapa tahu dia ada kesulitan. Ya, perlu kita jenguk dia. Sekarang alhamdulillah mudah, komunikasi mudah. Di antara pertemanan kita cek kondisi dia. Apalagi kita dia ada masalah, kita cek gimana sekarang kondisi sekarang, bagaimana kondisi keluargamu, bagaimana kondisi anakmu. Namanya ta'ahud. Yeah.
dan tafakkud. Kita cek-cek kondisi dia, dan itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW disebutkan beliau setiap pekan pergi ke Kuba. Di antara hikmahnya, selain karena agungnya salat di Masjid Kuba, beliau juga mengecek para sahabat yang tinggal di Kuba. Karena Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah pertama kali beliau menginap di Kuba untuk bangun Masjid Kuba. Ada khilaf, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 2 minggu, 2 pekan setelah Masjid Kuba jadi baru beliau pindah ke pusat kota, ke areal Masjid Nabawi. Jadi jangan lupa cek-cek kawan-kawan yang sudah lama nggak kelihatan, mungkin nggak pernah pengajian, kita cek kemana si fulan. Rasulullah demikian. Rasulullah kalau habis sholat beliau balik, beliau lihat. Karena jamaah tidak banyak, Rasulullah tanya, mana si fulan kok tidak kelihatan? Rasulullah tanya, Rasulullah cek. Ya. Demikian juga disebutkan Rasulullah SAW pergi sholat Id lewat satu jalan, pulang lewat jalan lain, di antaranya untuk tafakkud, untuk ngecek siapa tahu ada sahabat-sahabat yang susah, yang maka dia cek kondisi. Maka cek teman kita kondisinya seperti apa. Di antaranya memaafkan kesalahannya. Sahabat tidak ada yang sempurna. Terkadang dia salah kepada kita. Ya. Maka kita maafkan. Ingat kebaikan yang begitu banyak. Terkadang dia salah, kita maafkan. Terkadang dia mungkin bercanda, salah ngomong. Jangan kemudian kita lupakan semua kebaikannya. Kita mengatakan sampai di sini pertemanan kita. Hendak. Dia punya salah, kita maaf. Dia ada yang sempurna. Penyair berkata, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada teman tidak ada aibnya. Apa kau ingin ada kayu gaharu mengeluarkan bau wangi tanpa asapnya? Pasti ada asapnya. Namanya teman pasti punya kekurangan. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ada pertemanan adalah apa pembicaraan empat mata tidak boleh keluar. Itu adalah rahasia. Meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Rasulullah mengatakan, "Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula, tsumma iltafata anhu fa hiya amanah." Jika seorang ngomong kepada yang lain kemudian dia lihat kanan, lihat kiri, atau terlihat dia ingin bicara empat mata, maka ketahui itu adalah amanah. Tidak boleh sampai keluar ke orang lain. Tidak boleh. Karena ketika dia berbicara empat mata, berarti dia ingin rahasia. Sama kalau di grup ternyata dia japri, berarti dia ingin empat mata. Maka jangan di screenshot. Kemudian tersebar. Ini parah ini. Ya, parah. Parah ya. Oleh karenanya, amanah. Ya, ketika teman kita menyampaikan sesuatu berarti dia percaya sama kita, maka jangan kita umbar rahasianya. Di antara adab dalam berteman, tidak harus mengetahui selak-beluk atau rahasia-rahasia dirinya. Jangan kepo pingin tahu semuanya. Ya. Kalau dia tidak pingin cerita, nggak usah kita tanya, nggak usah kita pingin tahu. Kalau dia pingin cerita, kita dengerin. Saya sering sampaikan contoh seperti ini. Kalau kita lagi naik mobil, teman kita di samping, tahu-tahu dia angkat telepon, tahu-tahu dia maki-maki orang tersebut. Kita nggak usah tanya, siapa yang kau maki? Nggak usah, diam aja. Nanti kalau tanya siapa yang kau maki? Setan. Padahal istrinya dia maki. Ya nggak usah, mungkin urusan dia. Kebetulan dia lagi marah, kita lagi di samping, nggak perlu tahu. Udah diam aja. Nanti kalau dia mau cerita, baru kita dengar. Kalau dia nggak mau cerita, nggak usah tanya-tanya. Ini siapa sih? Siapa? Nggak usah. Tenang aja, nggak usah. Nggak perlu tahu. Kalau tanya bisnis apa, bisnismu? Alam saya lagi dagang. Dagang apa? Dagang kelontongan. Ya sudah, nggak usah tanya. Dia tidak ingin cerita, ya nggak perlu tahu. Namanya pertemanan tidak harus tahu mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Kalau dia mau cerita, dia cerita. Kalau enggak. Karena sebenarnya mengatakan kita kan sohib. Kalau sohib semua rahasia harus dibuka. Enggak. Rahasia itu banyak yang perlu dirahasiakan. Rahasia istri kita terkadang kalau nggak ada masalah nggak perlu kita sampaikan. Rahasia anak-anak kita, rahasia orang tua kita, tidak perlu semua kita harus tahu teman apa semua yang ada pada diri teman kita. Enggak, itu enggak harus. Itu bukan konsekuensi persahabatan. Di antara adab dalam pertemanan, kalau sudah melihat ada benih-benih adu mulut, berhenti ya. Berhenti. Kita ngobrol kemudian dia bilang enggak begitu. Iya begini, enggak begitu. Oh iya begitulah. Sudah berhenti. Ya. Ya. Di antara kata Nabi SAW, ya, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Demi persahabatan. Oh ya, ada Islam. Ada saatnya teman kita lepas kontrol, maka dia ingin dibenarkan.
maka kita jangan lanjutkan. Kalau sudah angkat suara berarti sudah stop, jangan dilanjutkan. Nanti pertemanan kita rusak. Dan kita sudah, meskipun kita benar ya udah. Nanti kapan lagi kita diskusi boleh, jangan dilanjutkan. Dalam ada pertemanan jangan kita maksa saudara kita. Ayo kamu ini, ayolah, jangan. Kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Khudhil afwa maksudnya apa? Bukan wa'fu, bukan. Khudhil afwa itu ambil mata sama lahu nas min akhlaqihim. Itu ambil yang, terimalah akhlak mereka yang mereka bisa lakukan. Misalnya kita bilang, ya akhi, Masya Allah ente pedagang ini ada orang lagi bangun masjid, bisa bantu enggak? Oh bisa, 5 juta. Kau gimana cuma 5 juta? 5 miliar saya maunya, jangan. Kalau dia enggak mau sudah, dia jangan paksa. Ya, dia bisa tambah lagi enggak? Jangan buat dia sampai enggak enak, akhirnya dia sehingga enggak nyaman berteman sama kita. Enggak boleh seperti itu. Sehingga enggak nyaman, ya. Ingin tahu urusan dia, maksa dia untuk begini, nguruin dia enggak nyaman. Dia enggak nyaman. Kalau dia sudah tidak nyaman, jangan kita lanjutkan. Kecuali ada maslahat kebaikan atau apa, ya enggak. Ya, dia bukan diri kita. Orang punya kondisi beda-beda yang terkadang tidak kita ketahui. Di antara adab dalam pertemanan, kalau dia lagi pergi, maka kita perhatikan keluarganya. Kita perhatikan apa? Keluarganya. Kita kebetulan diberi kelebihan harta, kita perhatikan istrinya, perhatikan anak-anaknya. Karena teman kita, ya. Teman kita, ya. Kita bantu dia. Kita bantu dia. Kalau dia mati, jangan lupa kita hadiri jenazahnya, kita kuburkan, kita doakan. Semoga masuk surga Firdaus. Semoga berkumpul dengan kita di surga Firdaus. Doakan dengan tulus. Ya. Selesai kalau sudah mati. Demikian saja kajian kita tentang adab-adab pertemanan. Itu masih banyak adab pertemanan. Yang saya ingatkan untuk saya pribadi dan juga para hadirin, carilah pahala dari sisi ini. Kita punya teman, cari pahala dari sisi ini. Berteman dengan berharap pertemanan tersebut mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, dan semoga kita bisa dibanggakan, dipopulerkan oleh Allah pada hari kiamat karena kita beribadah kepada Allah dengan pertemanan. Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa sampaikan, kurang lebih maaf. Saya pamit karena mau lanjut lagi ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.